Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita jumpa lagi di channel Ibu Guru, channel Asma Mariato yang selalu akan membahas materi-materi pembelajaran kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita masuk ke tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Kita lanjut pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Kalian simak baik-baik ya. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Ada orang yang berperan dalam proses produksi maupun konsumsi. Jadi, setiap warga masyarakat harus saling menghargai peranan setiap individu. Nah, anak-anak, berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Kemudian yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri. Ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sifat positifnya. Kemudian yang keempat, tidak merendahkan usaha orang lain. Keenam, tidak mengganggu usaha orang lain. Dan yang ketujuh, jika kita telah sukses dengan usaha kita, sebaiknya kita juga membantu usaha orang lain agar mengikuti kesuksesannya. Berikutnya anak-anak, kita akan membahas lagi tentang gambar cerita. Nah, anak-anak, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu cerita. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat gambar cerita? Yang pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan. Pemilihan alat dan bahan disesuaikan dengan teknik yang digunakan. Ada teknik basah dan juga teknik kering. Berikutnya, yang kedua adalah menentukan tema. Gambar yang dibuat berdasarkan tema yang ditentukan. Tema dapat berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah membuat sketsa. Nah, setelah menentukan tema, langkah berikutnya adalah membuat sketsa. Membuat sketsa menggunakan pensil supaya jika ada yang salah atau tidak sesuai mudah dihapus. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penyelesaian gambar. Kamu dapat memilih salah satu dari beberapa sketsa buatanmu yang paling baik. Kamu dapat menyempurnakan gambar sketsamu dengan menghapus dan menambahkan garis coretan. Dan yang terakhir, jangan lupa kalian beri pewarna dengan teknik basah maupun teknik kering. Berikutnya, anak-anak, masih tentang gambar cerita, ada beberapa teknik yang digunakan ketika kita akan menggambar cerita. Nah, menggambar cerita sendiri yang kemarin dan hari ini sudah Bu Asna sampaikan adalah dengan menggunakan teknik kering dan juga teknik basah. Nah, yang pertama adalah teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan adalah pensil. Yang pertama adalah pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Nah, contoh gambarnya seperti itu anak-anak. Berikutnya yang kedua, krayon. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Contohnya seperti ini. Sangat memerlukan variasi warna kan, makanya pakai krayon. Kemudian yang ketiga adalah pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol itu juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, selain adanya teknik kering, juga ada yang namanya teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain adalah cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencernya. Biasanya medianya adalah media kanvas, anak-anak. Nah, yang terakhir anak-anak, Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Nah, berikut beberapa sikap yang perlu dikembangkan untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bersikap toleransi. Apa itu sikap toleransi, anak-anak? Sikap toleransi adalah sikap menahan diri
bersabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang dada terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Nah, misalnya anak-anak menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan dan minum di depan mereka. Berikutnya, mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain. Dengan mempelajari budaya daerah lain, kita dapat mengetahui cara hidup suku lain. Beraneka ragamnya kebudayaan ini disebabkan adanya faktor geografis yang berbeda di setiap pulaunya. Nah, yang terakhir adalah menjadikan keberagaman sebagai kekayaan. Keberagaman kebudayaan adalah suatu kekayaan negara yang sangat berharga serta perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam melestarikannya. Nah, anak-anak, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditonjolkan karena kita semua sama, yaitu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Perbedaan hanyalah untuk menunjukkan keberadaan kita di dunia saja. Jadi, janganlah suatu perbedaan membuat kita semakin jauh, bahkan terpecah belah. Nah, anak-anak, itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.